Ya, ini tadi kita sudah sampai pada tahap menghitung nilai azimut matahari. Setelah kita tahu nilai arah matahari, kemudian dari arah matahari itu kita mengetahui nilainya min 84 derajat, 30 menit, 36,79 detik. Karena pengukurannya pagi hari dan hasilnya negatif, maka itu adalah dihitung dari selatan ke timur. Setelah kita hitung nilai azimutnya, karena ini dihitung dari selatan ke timur, kita menghitung azimutnya dengan rumus 180 tambah arah matahari dengan catatan arah mataharinya dibiarkan negatif. Ketemulah nilai azimutnya 95 derajat, 29 menit, 23,21 detik. Setelah diketahui nilai azimut matahari, berikutnya kita akan mencari nilai azimut bayangan matahari. Azimut bayangan matahari. Saya kasih contoh terlebih dahulu. Semisal matahari posisinya di titik utara, persis di titik utara. Bayangannya berada di titik selatan. Ini matahari di sini, kita berdirikan tongkat di sini. Pasti bayangannya pas di titik selatan. Utara berapa azimutnya? 0. Selatan berapa azimutnya? 180. Artinya antara matahari dan bayangannya nanti akan ada selisih azimut sebesar 180. Paham ya? Semisal matahari di titik timur, azimutnya berapa? 90. Pas di titik timur, misal azimutnya 90. Azimut bayangannya 270. Selisih 180. Maka dari itu azimut bayangan itu bisa kita rumuskan sama dengan azimut matahari ditambah 180. Kalau semisal posisi matahari di barat, pas di barat, berapa azimutnya? 270. Matahari pas di barat azimutnya berapa? Pas di barat 270. Azimut bayangannya berarti di timur berapa? 90. Maka rumus azimut bayangan matahari itu sama dengan azimut matahari tambah 180 atau azimut matahari dikurangi 180. Paham nggak? Kalau nilai azimutnya kurang dari 180, pakainya rumus ini. Kalau azimutnya lebih dari 180, pakainya rumus satunya itu. Prinsipnya antara posisi matahari dengan azimutnya itu ada selisih 180 derajat. Paham ya? Kalau matahari di sini timur kan azimutnya 90, pasti nanti azimut bayangannya 270. Tapi kalau matahari di barat 270, nanti kan di timur azimut bayangannya 90, berarti 270 kurangi 180. Paham ya? Ini azimut bayangan. Kita masukkan contoh ini ke dalam sini. Contohnya tadi kan azimut mataharinya, ini azimut mataharinya kan 95 derajat, 29 menit, 23,21 detik. Ini kurang dari 180 apa lebih dari 180? Kurang, maka kita pakai rumus yang pertama. Ya kan? Berapa berarti hasilnya? Azimutnya berarti sama dengan 275 derajat. Ini tinggal tambah 180 gitu kan? 275 derajat. Terus 29 menit 23,21 detik. Paham? Paham ya? Ini azimut bayangan. Udah ketemu ya azimut bayangannya? Azimut bayangan sudah paham ya? Sudah. Tinggal satu yang terakhir, angka azimut bayangan.
Ini saya hapus dulu untuk menjelaskan angka azimut bayangan. Saya gambarkan lagi ini UTSB. Matahari azimutnya 95 derajat, berarti di sini. Ini posisi matahari. 95 derajat, sekian menit, sekian detik. Azimut bayangannya di sini kan berarti. Nah, matahari di sini, bayangannya kan di sini. Ini bayangan matahari. Azimutnya 275 derajat. Azimut bayangan matahari 275 derajat, 29 menit 23,21 detik. Azimut bayangannya ya. Sekarang kita akan mencari angka azimut bayangan. Nah, ini kan tadi yang terpenting ini kan ini. Angka kiblat sama angka azimut bayangan. Kenapa kita perlu angka azimut bayangan? Karena sekali lagi kita sedang akan mengukur arah kiblat ini pakai al-murabba ini. Kita akan mengukur pakai ini. Di al-murabba ini nanti pengukurannya yang kita manfaatkan untuk pengukuran arah kiblat itu sisi-sisinya ini. Ini enggak ada 275 derajat tuh enggak ada. Ini antara 0 sampai 10. 0 sampai 10. Atau 0 sampai negatif 10. Maka bagaimana kemudian ini kita rubah sesuai dengan sistem di alat ini? Maka yang akan kita cari adalah angka bayangan atau angka azimut bayangan. Angka azimut bayangan matahari. Caranya gimana? Kita lihat di sini kita bisa memanfaatkan arah mata angin yang tertera di sini. Ada utara, timur, selatan, dan barat. Maka caranya kita pakai mata angin tadi itu sebagai sudut pembantu kita. Kalau kita gambarkan ini sebagai sebuah segi 4 kayak al-murabba itu kan ini jadinya. Ini 0 10 negatif 10 0 0 0 10 ini 1 dan ini negatif 1 negatif 1 negatif 1 1 di sini ini negatif 1. Sebelah kanan 1, sebelah kanan 1. Ini di al-murabba. Ini utara, timur, selatan, barat, gitu kan? Kita akan memindah konsep ini ke dalam konsep yang ada di al-murabba. Cara yang perlu kita pakai pertama, ini dari lingkaran kita rubah ke kotak kan gitu. Cara yang perlu kita pakai pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu arah mata angin apa yang terdekat dengan azimut bayangan. Ingat, ketika kita pakai al-murabba, kita kan nggak bisa melihat matahari secara langsung, tapi kita memanfaatkan bayangannya itu. Nah, kita sudah mulai bicara tentang bayangan matahari atau azimut bayangan matahari. Arah mata angin yang terdekat dengan azimut bayangan ini apa?
barat. Untuk mengetahui yang terdekat, kita bisa kemudian membentuk gini. Dari rentang ini ke sini dekat dengan barat. Dari rentang ini ke sini dekat dengan selatan. Dari rentang sini ke sini dekat dengan timur. Dan dari sini ke sini dekat dengan utara. Berapa itu? Ini ke sini kan 90. Berarti ini 45, ini kan? Ini sini 80. Tengah-tengahnya berarti 135. Ini ke sini 270. Ini tengah-tengahnya 225. Ya kan? 180 ini selesai 90 bagi 2 45 tambah ini 225 kan gitu. Ini ke sini ini 360. Ini tengah-tengahnya 315. Paham ya? Artinya apa? Selama rentang azimutnya itu antara 225 sampai 315, maka dekat dengan arah mata angin barat. Karena di sini cuma 275. Berarti kan dekat dengan barat. Paham ya? Kita kemudian ingat-ingat lagi. Berarti di sini arah mata angin terdekat adalah apa? Barat. Barat berapa azimutnya? Azimut barat berapa? 270. Lah tadi azimut bayangan matahari berapa? 275 derajat sekian menit sekian detik. Selisihnya berapa? Selisihnya 5 derajat kan ini. Maka di sini saya tulis pertama untuk mengetahui angka azimut bayangan di murabba, ketahui terlebih dahulu arah mata angin terdekat dengan azimut bayangan halaman 21 itu. Kalau nilainya itu antara itu maka dekat utara. Kalau antara 225 sampai 315 yang terdekat barat. Contoh ini yang terdekat adalah barat. Setelah diketahui itu, maka kemudian tentukan posisi bayangan dari arah mata angin itu. Posisi bayangan dengan arah mata angin ini berapa? Selisihnya berapa? Azimut bayangannya 275. Barat 270. Selisihnya berapa? Selisihnya 5 derajat. Selisihnya 5 derajat. Berarti 275 derajat 29 menit 23,21 detik dikurangi 270 derajat. Kan gitu. 5 derajat 29 menit 23,21 detik. Selisihnya itu 5 derajat. Ini kan masih derajat. Gimana kemudian kita jadikan satuan senti di sini? Kan seperti ini. Jadilah sebuah segitiga kan gini. Ini sudutnya 5 derajat 29 menit 23,21 detik. Karena sisi ini panjangnya 10 cm, maka untuk tahu angka bayangannya kita pakai rumus angka azimut bayangan. Angka azimut bayangannya kita pakai rumus ini apa? Di sini posisi bayangan ini atau selisihnya tadi, sudutnya ini kita pakai rumus tan. Tan sudutnya itu dikali 10. Sudutnya berapa di sini? 5 derajat. Tan 5 derajat 29 menit 23,21 detik kali 10. Coba dihitung berapa? 0, coba dihitung, baru. Tan 5 derajat 29 menit 23,21. 23,21 ya? Kali 10. Kali 10. Berapa? 0 derajat. 0, 0 derajat 57 menit. Enggak, itu biarkan desimal saja. Itu kan karena senti.
dibiarkan desimal, jangan jadikan derajat menit detik, karena itu dalam satuan senti. Berapa? 0,96 sampai 0,96 cm, ya itu bukan derajat atau itu sen. Ini angka bayangan, angka azimut bayangan. Artinya apa? Dengan nilai azimut bayangan tadi, dari azimut matahari, azimut bayangan matahari, kemudian kita rubah menjadi angka azimut bayangan di al-murabba, kita mendapati nilai 0,96. Dari titik mana itu? Dari titik barat. Nah ini, jadi nanti ketika kita praktek, kita arahkan bayangannya itu ke angka ini 0, misal ini semisal 0 di sini, ini 1 di sini, berarti 0,96, berarti nanti bayangannya diarahkan ke sini. Nah kan gitu. Paham ya? Ini angka azimut bayangan. Jadi tadi yang kita lakukan ketika kita praktek penentuan arah kiblat memakai Excel tadi itu, dua data besar yang kita butuhkan, yakni angka arah kiblat dan angka azimut bayangan. Angka azimut bayangan ini prosesnya seperti tadi yang kita jelaskan. Inilah angka azimut bayangannya itu. 0,96 dari barat ke utara. Terus sebelah utara titik barat. Bisa dipahami ya? Paham nggak? Nah, itu. Ini angka azimut bayangan. Cara merubah dari azimut bayangan ke dalam angka azimut bayangan seperti ini. Kita harus tahu terlebih dahulu itu dekat dengan arah mata angin apa. Oh, jam ini barat. Arah mata angin barat berapa azimutnya? 270. Berapa selisihnya dengan azimut bayangan kita? Kita 205 tadi, kurangi 210 berarti selisihnya 5 derajat. 5 derajat itu kemudian dirubah dalam satuan senti. Tan 5 derajat kali 10 cm. Jadilah ini 0,96 cm. Sehingga nanti ketika praktek, taruhlah sampai akan praktek 27 Februari 2021 ini jam 10 pagi di Banten. Jam 10 persis itu nanti posisi bayangannya di sini adalah 0,96. Hampir mendekati 1. Kalau kita bulatkan ya jadinya 1 gitu. Nanti azimut bayangannya dipaskan di angka 1 ini. Bayangan yang muncul dipaskan di angka 1 dari barat ini kan. Ketika kok bayangan yang muncul sudah pas di angka 1 ini, maka arah mata angin yang lain itu sudah menunjukkan arah mata angin yang sejati. Tinggal kemudian benangnya kita pindah ke arah kiblatnya, angka kiblatnya. Angka kiblatnya berapa Banten? 4, tadi berapa Banten? 4,7 betul. Angka arah kiblatnya 4,7 cm. Maka setelah bayangan itu, ini dari barat ke utara ya. Setelah bayangan itu pas di angka bayangannya yakni 0,96, maka benangnya kita pindah saja ke angka 4,7. Itulah arah kiblat di Banten. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kita atau runutan atau algoritma perhitungan angka arah kiblat dan kemudian angka azimut bayangan ini dalam rangka menentukan arah kiblat dengan al-murabba. Bisa dipahami ya? Jadi tadi kalau kita sudah tahu angka azimut bayangannya itu, ini sampai paskan di angka azimut bayangan itu,
angka bayangan sampai paskan di angka di sini. Arah mata angin ini sudah otomatis menunjukkan arah mata angin sejati. Sama nggak perlu pakai kompas. Ketika ini sudah menunjukkan arah mata angin sejati, tinggal pindah benangnya saja ke angka kiblat 4,7. Udah ke 4,7 dari barat ke arah utara. Bisa dipahami?